Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey ho Sobat Osim, kembali lagi di Hotspot Hari Osim Podcast bersama saya, Kesha Aurelia. Nah Sobat Osim, di podcast investigasi kali ini kita akan membahas seputar mitos atau fakta pada bulan suci Ramadan. Mau tahu keseruannya? Check it out! Kali ini kita sudah bersama salah satu guru di Mandua Kota Palu, yaitu Bapak Muhammad Rifai Abdul Rashid, SPD. Nah, Bapak, menurut Bapak, mitos atau fakta tidur di bulan puasa itu dianggap ibadah. Namun, bagaimana Bapak kalau misalkan kita tidurnya itu dari subuh sampai maghrib? Itu puasanya akan tetap dihitung pahala atau justru jadi song, Bapak? Jadi pertanyaannya, apakah puasa itu terhitung apakah tidur di bulan puasa saat berpuasa itu terhitung pahala? Oke. Jadi itu mitos. Jadi dalam bulan puasa, tidur dalam bulan puasa itu adalah dianjurkan, tapi alangkah baiknya dianjurkan untuk melaksanakan ibadah amalia seperti 1. Baca Al-Quran, berzikir, dan melaksanakan sholat 5 waktu. Dan alangkah baiknya dilaksanakan juga sholat lail atau sholat malam. Jadi kalau dibilang fakta sebenarnya itu mitos. Jadi harus dianjurkan untuk melaksanakan ibadah yang dianjurkan seperti ibadah yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Jadi kalau dilaksanakannya tidur dari pagi sampai malam, itu ibaratnya berkurang dosanya. Jadi alangkah baiknya dianjurkan untuk istirahat tapi tetap melaksanakan amalia Ramadan gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nah Sobat Osim, kali ini kita lagi bersama Ustazah Andi Anissa SPD. Ustazah, menurut Ustazah, mitos atau fakta? Katanya banyak orang yang bilang kalau misalkan penderita asam lambung itu tidak boleh sama sekali berpuasa. Menurut Ustazah sendiri, apakah berpuasa itu memperparah penyakit mah atau justru menjadi obatnya? Oh, itu mitos. Kalau menurut saya, penyakit mah itu tidak ada hubungannya dengan puasa ya. Justru puasa itu menyehatkan. Karena puasa itu kita diberi kesempatan untuk mengistirahatkan organ pencernaan kita di dalam. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Ya, sebagai detoksifikasi alami juga. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Nah, kali ini kita sudah bersama narasumber selanjutnya, yaitu Mem Ulul Azmi SPD MPD. Hai. Nah, Mem, menurut Mem, mitos atau fakta? Kan banyak orang yang bilang kalau misalkan kita sikat gigi di siang hari itu bisa membuat puasa kita batal. Sebenarnya ini mitos karena takut airnya itu tertelan atau memang ada aturan tertentu? Alright, jadi sebenarnya bukan mitos atau fakta ya, menurut saya, menurut POV-ku. Karena menyikat gigi di siang hari ketika puasa itu, sebagian ulama mengatakan itu diperbolehkan dengan syarat kalau airnya atau pasta gigi tidak tertelan. Tapi sebagian ulama mengatakan itu makruh atau tidak dianjurkan karena dikhawatirkan sikat giginya, sikat gigi tertelan, odolnya atau airnya itu bisa tertelan. Tapi ada anjuran lain, daripada sikat gigi mending menggunakan siwak. That's from me. Baik, terima kasih banyak. Ya, sama-sama saya. Nah Sobat Osim, sekarang kita sudah bersama narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Ibu Kirana Putri Arianti SPD. Ibu, menurut Ibu, mitos atau fakta, bau mulut orang yang berpuasa itu tandanya ahli surga. Nah, jadi apakah kita itu tidak perlu terlalu peduli dengan bau mulut kita di depan orang lain atau bagaimana menurut Ibu sendiri? Oke, itu mitos karena ketika kita berpuasa itu sebenarnya disuruh untuk membersihkan mulut supaya orang-orang juga tidak terganggu. Dan kalau ada yang bilang bau mulut itu adalah ciri orang ahli surga, itu mitos ya guys, karena semuanya tidak diukur dari bau mulutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu.
Nah, Sobat Osim, narasumber kita yang selanjutnya adalah Ibu Haja Minarni, SAG MPD. Iya. Baik Ibu, menurut Ibu, mitos atau fakta kalau menelan ludah sendiri secara sengaja saat kita berpuasa itu dapat membatalkan puasa? Lantas mengapa banyak orang yang hobi meludah saat berpuasa? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ibu menjawab bahwa pernyataan itu adalah mitos. Karena menelan air ludah sendiri itu tanpa tercampur dengan zat yang lain tidak membatalkan puasa, kecuali bercampur dengan zat yang lain. Dan untuk kelaziman orang berpuasa itu ya, kalau sudah full ludahnya di dalam mulut, tentunya tidak mungkin dia mau telan. Karena pernyataannya supaya dia akan bisa menghapus kehausannya. Ya, kalau sudah seperti itu niatnya, maka itu bisa membatalkan puasa. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nah, Sobat Osim, narasumber kita yang selanjutnya adalah Ibu Saidah Marifah, MZ, SPD, MPD. Ibu, menurut Ibu sendiri, mitos atau fakta? Katanya banyak yang bilang kalau misalkan kita berolahraga saat berpuasa itu berbahaya Ibu, karena dapat menyebabkan dehidrasi parah dan otot menyusut. Sebenarnya dari pendapat Ibu sendiri, apakah itu mitos atau fakta dan kapan waktu terbaik kita untuk berolahraga tanpa pingsan? Itu mitos. Kita boleh berolahraga ketika puasa itu di sebelum menjelang berbuka puasa, 30 menit sampai 60 menit. Bisa dilakukan dengan olahraga yang ringan-ringan saja, seperti jogging, stretching, bukan olahraga yang berat-berat. Nah, itu bisa mengganti cairan kita nanti untuk mengisi tenaga ketika kita berbuka puasa. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Nah, Sobat Osim, sekarang kita sudah bersama narasumber kita yang selanjutnya, yaitu Ibu Hartati, SAG. Baik Ibu, menurut Ibu, mitos atau fakta? Pada saat kita tidak sengaja makan saat berpuasa karena lupa, itu merupakan rezeki. Namun bagaimana kalau misalkan kita pura-pura lupa atau disengaja? Sebenarnya menurut Ibu, di mana batasan antara lupa dan disengaja? Ya, kalau lupa itu kan dalam keadaan tidak sadar ya. Nah, tetapi kalau disengaja, ya kita sudah tahu kalau kita puasa, tapi disengaja untuk makan atau minum sesuatu, padahal itu kan kita ketahui kalau saat ini adalah bulan puasa. Nah, itu sudah nyata, jelas bahwa itu membatalkan puasa, tidak sah. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nah, Sobat Osim, narasumber kita yang selanjutnya adalah Bapak Muhammad Randy Saputra, SPD, MPD. Baik Bapak, menurut Bapak, mitos atau fakta kita harus berbuka dengan yang manis-manis? Lantas, apakah gorengan dan es sirup itu ada sarannya tersendiri dari kesehatan atau sebenarnya cuma sekedar tradisi orang Indonesia yang kurang sehat? Ya, terima kasih. Sepengetahuannya Bapak, kita disunahkan itu pada saat berbuka untuk menyantap yang manis, yaitu kurma. Dan jumlahnya ganjil. Kemudian setelah itu minum air putih. Nah, kemudian bagaimana dengan gorengan atau sirup dan sebagainya? Sebenarnya memang kita masyarakat Indonesia, khususnya Kota Palu, ya pasti gorengan, tahu isi, tempe goreng, bakwan dan sebagainya. Itu kalau berlebihan tidak baik bagi kesehatan. Kalaupun mau disantap ya boleh, tapi setelah pelaksanaan ibadah sholat maghrib dulu. Itu pun tidak boleh berlebihan agar pencernaan kita tetap sehat dan tetap sehat dalam menjalani ibadah puasa. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Bapak. Oke. Nah, itu dia podcast investigasi kita pada kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Kesha Aurelia pamit undur diri. Sampai berjumpa di hotspot selanjutnya. Salam dokumentasi. Shoot, edit, and repeat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.